Yo, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita yang membahas tentang review mobil dan seputar otomotif paling jos. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang mobil Kijang dari generasi ke generasi. Ya, yang sudah subscribe terima kasih ya, dan yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya biar ketika saya mengupload video terbaru kalian bisa tahu. Oke. Ya, tentunya Anda sudah tidak awam lagi mendengar nama mobil Toyota Kijang, yaitu mobil yang sangat familiar di negara tercinta kita, Indonesia. Di negara kita sudah berdiri sekitar selama 36 tahun sejak generasi pertama Toyota Kijang. Oke, langsung saja kita membahas generasi pertama dari Toyota Kijang. Number 1, peluncuran Toyota Kijang generasi pertama kode produksi KF100 dilakukan dalam acara Pekan Raya Jakarta pada tahun 1975, disaksikan oleh Presiden RI yang kedua yaitu Bapak Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Generasi pertama Toyota Kijang menerapkan konsep pick-up dengan bentuk kotak mendasar. Model ini sering dijuluki Kijang Buaya, boyo buaya, karena tutup kap mesinnya yang dapat dibuka sampai ke samping. Kijang generasi perdana ini diproduksi pada periode Juni 1977 hingga Juni 1981. Pada tahun pertama peluncurannya tahun 1977, total produksi Kijang generasi pertama hanya berjumlah 1.168 unit. 3 tahun berikutnya pada 1978 jumlahnya meningkat menjadi 4.624 unit. Jumlah produksi Kijang pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, oke. Selanjutnya number 2, Toyota Kijang generasi kedua dengan kode produksi KF20 mulai dijual pada Juni 1981. Bentuk dan modelnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mobil generasi ini juga akrab dengan sebutan Kijang Doyok, tapi bukan yang ini ya guys. Adapun beberapa perubahan yang ada di antaranya meningkatkan kapasitas silinder mesin menjadi 1300 cc, yaitu naik 100 cc. Pintu lebih manis dengan dilengkapi kaca dengan engsel tidak lagi mirip dengan engsel rumah dan dilengkapi dengan kunci. Number 3, pada akhir 1986 model Toyota Kijang generasi 3 dilempar ke pasaran. Kijang generasi ini berbentuk lebih melengkung sehingga tampak lebih modern. Model ini hingga saat ini masih banyak digunakan di jalan Indonesia meski tidak lagi diproduksi. Pada generasi ini, konsep Kijang sebagai kendaraan angkut mulai bergeser sebagai kendaraan penumpang. Sekalipun banyak Kijang generasi sebelumnya juga dimodifikasi sebagai kendaraan penumpang. Pada generasi ini juga masih terdapat varian pick-up, meski tidak lagi menjadi konsep utama Toyota Kijang seperti generasi sebelumnya. Number 4, pada generasi ini Toyota mengeluarkan 2 tipe, yaitu Kijang Super atau Super Kijang dan
Grand Extra dengan memiliki life cycle cukup panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mesin pada awal generasi ini masih memakai tipe 5K yang memiliki tenaga maksimum horsepower lebih tinggi, yakni 63 HP dari sebelumnya, yaitu 61 HP. Transmisi menghadirkan 5 percepatan dan 4 percepatan dari sebelumnya, yaitu hanya 4 percepatan. Pada April 1995 terdapat penambahan variasi mesin, yaitu tipe 7K berkapasitas 1800 cc, yaitu naik 300 cc. Sampai saat ini generasi Kijang Super dan Grand Extra masih banyak di pasar dan memiliki harga jual yang tinggi. Number 5. Setelah 11 tahun bertahan dengan rancangan generasi sebelumnya, Kijang kemudian meluncurkan model berikutnya dengan perubahan pada eksterior dan interior menjadi lebih aerodinamis pada tahun 1997. Model ini sering kita panggil atau akrab kita panggil dengan sebutan Kijang Kapsul. Total varian awalnya mencapai 18 model dengan pilihan sasis yang panjang atau pendek dan mesin antara bensin dan diesel. Pada generasi ini menyiratkan mobil yang sesungguhnya. Toyota mengeluarkan 2 tipe mesin, yakni 1800 cc atau tipe 7K seperti generasi sebelumnya, dan mesin diesel dengan 2400 cc atau tipe 2L tanpa turbo milik Toyota Hiace, yang membuat persaingnya dengan Isuzu Panther. Ya, kebetulan juga mobil saya Toyota Kijang Kapsul tahun 2001, dan tentunya itu sangat nyaman dan enak. Ya, walaupun sedikit boros tetapi kenyamanannya luar biasa. Number 6. Kijang kembali diperbarui pada tahun 2004, dipasarkan dengan nama Kijang Innova atau Kijang Innova. Selain di Indonesia, model ini juga dipasarkan dengan pasar luar negeri dengan nama Innova tanpa nama Kijang. Model ini telah mengalami perubahan yang cukup drastis dibandingkan dengan model dari generasi sebelumnya. Ini mobil impian saya, lur. Pada generasi ini Kijang mulai diekspor ke mancanegara dengan berbagai nama, kecuali untuk Brunei Darussalam yang tetap menggunakan nama Kijang, yaitu Malaysia dan Singapura. Model ini dikeluarkan PT Toyota Astra Motor yang dipasarkan dengan konsep mobil keluarga jenis MPV masa kini, dengan bentuk bodi yang lebih aerodinamis beserta kenyamanan setaraf dengan sedan mewah. Posisi pengendaraan lebih akurat, letak shift knob terjangkau, dan panel instrumen lebih user friendly. Number 7. Pada tanggal 23 November tahun 2015 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kijang generasi ini dipasarkan dengan 3 varian utama, yaitu tipe G sebagai varian paling murah, tipe V varian menengah, dan tipe Q varian tertinggi. Ketiga varian tersebut memiliki 2 pilihan mesin, yaitu mesin 2000 cc berkode 1GR-FI dengan teknologi dual VVT-i dan mesin diesel 2400 cc
berkode 2GD FTV dengan intercooler dan VNT ya. Bagaimana lur tadi generasi mobil Kijang dari masa ke masa? Oke lur ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya lur. Yang sudah subscribe terima kasih atas subscribe-nya. Dukung terus channel ini agar channel ini berkembang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.